Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada line up TV terbaru dari Samsung, yaitu Samsung OLED S90D. OLED S90D memiliki tiga varian ukuran, mulai dari 55 inch, 65 inch, dan 77 inch. Kebetulan di sini kita mempunyai ukuran 55 inch ya. Pada video kali ini saya akan bahas TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe di channel terus supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan bahas desain pada seri S90D ini ya. Jadi untuk desainnya sendiri, OLED ini memang terkenal desainnya yang cukup tipis ya. Di si OLED S90D ini menggunakan laser slim design. Ya ketebalannya kita tahu untuk OLED itu sangat tipis dan untuk back cover dari mesinnya juga ini memiliki ketebalan yang cukup tipis ya, cuma 4,1 cm. Kemudian untuk materialnya sendiri, di OLED ini menggunakan material metal pada back cover layarnya sendiri, dan kemudian pada back cover mesin ini menggunakan material polikarbonat. Untuk frame-nya sendiri sudah pasti ini pakai menggunakan frameless ya, jadi tanpa bezels. Terus untuk desain dari logonya sendiri dia ada di sebelah kiri TV. Untuk desainnya sangat kecil ya dan minimalis untuk desainnya. Untuk desain logonya. Kemudian di bagian tengah ini dia terdapat sensor remote control dan satu tombol manual untuk semua fungsi. Kemudian kita ke kakinya ini, kakinya juga dia menggunakan desainnya cukup modern. Terus untuk material kakinya juga ini cukup bagus karena ini menggunakan material metal atau besi dan dilapisi dengan polikarbonat. Dan untuk desainnya juga ini sangat mewah, jadi kelihatan elegan. Kalau kita lihat dari samping kiri atau samping kanan juga, ini layar TV ini seperti mengambang ya. Dan kita beralih ke bagian belakang. Oke, untuk tampilan belakang dari OLED S90D seperti ini ya. Tampilannya ini simple dan modern. Di bagian atas ini adalah layarnya, terus di bagian bawahnya ini adalah mesinnya. Terus di bagian mesin ini dia ditutup oleh back cover dengan material polikarbonat. Nah, untuk desain dari back covernya ini dia terdapat garis-garis motif ya. Jadi motifnya ini juga untuk pengeluaran udara panas juga ya dari si mesinnya ini. Terus di bagian samping-samping ini juga ada motif garis-garis. Terus di paling bawah ini terdapat lubang ventilasi juga dan lubang keluaran suara speaker. Terus bagian tengah ini dia terdapat VESA bracket. Ukurannya itu 20 kali 20 cm. Kemudian di bagian kanan ada port-port inputnya yang terbagi jadi dua di bagian samping dan di bagian bawah. Kemudian di bagian kiri TV ini dia ada label spesifikasi. Di label spesifikasi ini dia mencantumkan konsumsi listriknya kurang lebihnya maksimal ya 300 watt itu untuk konsumsi maksimal. Terus juga dia sudah siap digital. Terus di sini terdapat negara pembuatnya yaitu Vietnam. Kemudian di samping kiri TV ini juga terdapat kabel power ya, port kabel power. Dan untuk kabel powernya ini materialnya sangat bagus ya. Ini beda dari TV-TV lainnya. Ini menggunakan build quality material yang sangat bagus. Terus untuk port-port inputnya sendiri di Samsung OLED S90D ini dia memiliki dua USB 2.0, kemudian ada HDMI 4. Ini support dengan sampai 144 Hz. Jadi kita bisa untuk pakai konsol kita bisa colok di HDMI 4 ini. Kemudian ada HDMI 3 IARC. Ada HDMI 2 juga sama dengan HDMI 4-nya. Dia support dengan sampai dengan 144 Hz. Kemudian ada HDMI 1, ada optical, ada LAN, dan ada kabel port antena. Untuk remote controlnya sendiri di S90D ini menggunakan solar cell remote control ya teman-teman ya. Jadi di Samsung ini dia mulai dari seri DU8000 ke atas itu semuanya sudah menggunakan solar cell remote control. Jadi Samsung ini mengedepankan untuk teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi ya. Jadi hampir semua line up-nya menggunakan solar cell remote control ini. Untuk desainnya seperti ini, dia terdapat voice assistant. Desainnya lebih simple dan minimalis dan lebih modern ya. Dan terus di bagian belakang ini juga terdapat solar panel remote dan sudah terdapat port charger Type-C. Jika kalian ingin mengisinya dengan charger juga bisa ya teman-teman.
Sekarang saya akan bahas smart feature dari OLED S90D ini ya. Untuk S90D ini menggunakan operation system terbaru Tizen terbaru versi 2024 ya. Jadi di seri lineup semua Samsung di 2024 ini menggunakan operation system terbaru. Tapi di S90D ini, dia untuk user interface-nya, ini pergerakannya sangat cepat ya. Ini saya coba, ini sangat cepat. Terus juga untuk motion dari user interface-nya ini juga cukup halus ya. Jadi bagus banget ini untuk pergerakannya. Kemudian untuk user interface dari S90D ini, dia terdapat fitur-fitur unggulan seperti ambient mode. Jadi di ambient mode ini kalian bisa mengaktifkan fitur ini ketika TV dalam kondisi standby ya. Jadi ketika kondisi TV standby kita bisa aktifkan seperti mode art store, ada lukisan, ada wallpaper berjalan dan lain-lain. Sini kalian tinggal pilih sesuai dengan favorit kalian. Terus juga terdapat Daily Plus ya, fitur Daily Plus ini juga cukup bagus. Di fitur Daily Plus ini kalian dapat informasi tentang kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya kalian suka berolahraga, nanti akan ada notifikasi dari Daily Plus ini. Dan Daily Plus ini juga bisa terhubung dengan semua perangkat ya. Jadi di sini dia terdapat SmartThings yang dapat mengkoneksikan semua perangkat pintar ke dalam TV ini. Dan kalian bisa mengontrolnya hanya dengan satu remote control. Kemudian juga ada Workspace. Nah, di Workspace ini kalian dapat mengkoneksikan perangkat seperti PC, MacBook, dan Samsung Deck atau Microsoft 365 dan kita bisa mengontrolnya ya dari TV ini. Kita tinggal tambahin keyboard aja. Kemudian dari S90D ini juga terdapat fitur unggulan lainnya seperti ada kamera ya. Jadi kalian bisa menambahkan kamera. Bisa dengan kamera USB atau juga dengan kamera ponsel ya. Jadi ini kalian bisa nanti buat Google Meet atau kalian bisa buat training olahraga seperti yoga. Dan di sini terdapat fitur multiview ya. Nah, di multiview ini kalian dapat mengaktifkan tadi kameranya. Nah, seperti ini. Jadi satu kamera, satu lagi buat YouTube. Misal kalian untuk senam atau gerakan-gerakan yoga sudah benar atau belum, kalian bisa melihat dari kamera itu. Dan sebelahnya itu trainernya ya, YouTube ya. Di sini di multiview ini juga kalian dapat menambahkan yang lain, misalnya dari ponsel kalian, handphone, seperti untuk Google Meet, atau dari browser juga bisa, dan lain-lain. Kalian bisa tinggal tambahkan aja di sini. Kemudian untuk booting aplikasi dari S90D ini kita coba ya. Kita coba dari fitur-fitur standar. Nah di S90D ini sangat cepat untuk booting aplikasinya ya. Kita buka dia langsung jalan untuk aplikasinya. Kita coba untuk aplikasi lain. Ya. Ini termasuknya untuk booting aplikasi cepat ya, karena untuk kecepatannya sendiri dia kurang lebihnya 3 detik untuk membuka aplikasi. Tadi kita sudah bahas desain dan smart feature, sekarang saya akan bahas picture quality dari OLED S90D ini. OLED S90D ini dia menggunakan layar Safe Lightning Pixel ya, jadi layar yang dapat bekerja dari sendiri tanpa bantuan backlight dan tambahan material lain. Jadi warnanya ini lebih pekat dibandingkan dengan LED karena biasanya LED UHD itu kan dia ada bagian seperti backlight lagi dan lain-lain, tapi ini dia dapat bekerja sendiri. Jadi warnanya itu dia lebih hidup. Kemudian untuk resolusi dari OLED S90D ini dia menggunakan resolusi 4K 3840 x 2160 pixel dan refresh rate-nya ini dia sampai dengan 120 Hz. Untuk refresh rate-nya dia juga ada tambahan namanya motion accelerator. Ketika kita menggunakan konsol game, kita dapat mengaktifkan motion accelerator dan akan meningkat sampai dengan 144 Hz. Untuk refresh rate-nya ini sangat baik ya teman-teman ya. Kemudian untuk dari segi teknologi warnanya sendiri dia menggunakan HDR10+. Dan untuk dari segi kualitas gambarnya sendiri, dia memiliki prosesor namanya NQ4 generasi kedua. Dia memiliki 20 AI Neural Networks yang dapat memperbaiki kualitas gambar dari yang sebelumnya kurang bagus menjadi lebih bagus sampai ke resolusi 4K ya.
Jadi di NQ4 AI generasi kedua ini dia dapat meningkatkan nggak hanya pixel aja, tapi dia juga dapat meningkatkan warnanya dia, kontrasnya dan brightness. Jadi warnanya itu semakin baik ya dengan NQ4 generasi kedua karena dia memiliki 20 AI neural networks. Dan sekarang saya akan coba nih tes dari kualitas gambar TV ini. Kita mulai dari tes gradasi warna ya. Oke, yang pertama saya akan tes gradasi warna putih dari warna putih sampai ke warna gelap ya. Di sini kalau kita lihat untuk gradasi warna putihnya sangat bagus ya. Jadi nggak ada kotak yang hilang. Jadi untuk gradasinya ini cukup sempurna. Kemudian kita lanjut ke tes gradasi warna merah. Untuk settingannya sendiri kita menggunakan settingan standar ya. Jadi di sini, nah ini untuk settingan gambarnya kita menggunakan settingan juga, standar, jadi nggak ada yang kita tambahin kualitasnya atau kita kurangin. Jadi ini dari uh, dari sananya langsung ya. Kemudian kita lanjut ke tes gradasi warna merah. Nah, ini dia untuk tes gradasi warna merah. Kita bisa lihat warna merahnya juga semuanya full ya. Nggak ada gradasi warna yang hilang. Jadi dari pojok sampai ke pojok sini itu gradasi warnanya terlihat jelas. Kemudian kita lanjut ke tes gradasi hijau. Ya, untuk tes gradasi warna hijau juga sangat bagus. Nggak ada yang hilang sama sekali kotaknya. Semuanya ada semua ya untuk gradasi warnanya dari hijau muda sampai ke hijau tua. Dan kita lanjut ke tes gradasi warna biru. Nah, untuk tes gradasi warna biru juga sama ya. Jadi OLED ini memang lebih ini di warna ya, jadi lebih unggul di warna. Makanya ketika kita tes gradasi warna ini nggak ada warna yang miss atau nggak ada warna gradasi warna yang hilang. Ini warna birunya juga gradasi warnanya semuanya full, jadi nggak ada yang hilang. Selanjutnya saya akan tes white color ya. Oke, ini dia hasil tes white colornya ya. Jadi kalau kita lihat ini bagus ya white colornya ya, warnanya putih putih bagus, putih sempurna. Dan untuk di bagian-bagian pojok sudah pasti nggak ada namanya shadow ya, karena untuk dia kan nggak pakai backlight. Jadi Safe Lightning Pixel ini benar-benar sama sekali nggak ada shadow dari si backlightnya itu. Untuk warna putihnya ini sangat bagus. Kemudian kita lanjut ke black level test. Jadi di OLED sendiri itu dia memang terkenal dengan karakter warna gelap atau hitam yang sangat sempurna ya, karena memang dia nggak pakai backlight, jadi warna hitamnya itu benar-benar pekat. Di sini kita bisa lihat untuk black levelnya ini bagus banget ya, terus HDR-nya juga bekerja ya, banyak detail-detail yang terlihat dan walaupun dia warnanya hampir semuanya hitam, tapi tetap dia ada yang kelihatan ya, apa namanya detail-detail gambar-gambar yang lain itu kelihatan ini. Seperti ini. Ini detail-detailnya kelihatan semua. Untuk tes back level ini sangat bagus ya. Kemudian kita lanjut ke tes refresh rate dan saya akan kasih video dengan refresh rate 120 Hz atau fps. Ini dia tes 120 Hz atau 120 fps. Kita bisa lihat ini ya. Untuk pergerakannya juga sangat halus ya. Jadi di sini kita nggak pakai mode motion accelerator karena kita kan nggak pakai konsol. Jadi kita pakai video dengan 120 Hz. Dan untuk pergerakannya sangat halus ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes AI upscalernya. Jadi di ini tadi kan di S90D ini pakai prosesor NQ4 generasi kedua yang memiliki 20 AI neural networks. Kita akan coba tes resolusi kita kasih video resolusinya sangat rendah, yaitu resolusinya 480 pixel. Kita coba ya. Oke, kita atur video ini. Ini resolusinya sepertinya masih tinggi ya. Nah, ini kita atur resolusinya ke ini masih di sini 1440. Kita atur ke 480 pixel. Biasanya kalau misalnya yang prosesornya standar kita kasih 720 pixel nih. Tapi kita pengen lihat kinerja dari NQ4 prosesornya ini. Ini 420 pixel ya, sudah ya.
Oke, kita bisa lihat ya di resolusi 480 pixel ini ya ada noise tapi benar-benar diperbaiki oleh si prosesor ya. Di prosesor ini saya rasa mampu ya memperbaiki noise-nya. Terus juga detailnya masih terlihat cukup bagus ya. Walaupun dengan resolusi rendah, dia dapat mengupscale gambarnya menjadi lebih baik. Untuk secara keseluruhan dari kualitas gambar untuk OLED sudah pasti sangat bagus ya, apalagi ini seri S90D, seri yang lumayan premium ya di kelasnya. Oke, saya akan bahas sound quality dari S90D ini ya. S90D ini dia menggunakan 2.1 channel speaker, ada di kiri, kanan, dan ada di tengah ya. Jadi dia ada bassnya nih di seri OLED S90D ini. Untuk power RMS-nya sendiri, dia menggunakan power RMS sampai dengan 40 watt RMS. Untuk teknologinya juga dia sudah support dengan Dolby Atmos. Kalau kalian punya video atau film-film Dolby Atmos, kalian dapat menikmati dari S90D ini jadi lebih enak ya, karena suaranya akan 3D, apalagi ditambah dengan soundbar ya atau sound system yang support dengan Dolby Atmos. Untuk teknologi dari OLED S90D ini untuk suaranya juga dia sudah terdapat Object Tracking Sound Light, jadi dia dapat mendeteksi objek yang bergerak. Terus juga dia punya Adaptive Sound untuk mendeteksi semua genre film dan akan mengikuti secara otomatis ya genrenya ya, seperti horror, sport, berita news, dan lain-lain dia akan otomatis. Dan yang paling terbaru sekarang dia ada Active Voice Amplifier Pro. Dia dapat mendeteksi tingkat kebisingan dan akan mengoptimalkan vokal pada film itu. Jadi kita ketika di suasana bising, kita tetap dapat menikmati vokal dari atau suara dari si film itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan tes kualitas speakernya ya. Kita yang pertama akan tes kedetailan suara. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Sounds can move above you, far away, or right up close. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details, puts you in the center of the action. It sounds just like the real world. And transports you to faraway lands. Go inside the story with breakthrough sound. Oke, untuk tes kedetailan speakernya sendiri ini sangat detail ya. Jadi tadi saya sudah coba untuk pergerakan-pergerakan dari objeknya juga dia mengikuti ya untuk suaranya ya. Walaupun itu virtual tapi cukup terasa ya. Kemudian saya akan tes dari power speakernya sendiri. Oke, untuk power dari speakernya OLED S90D ini saya rasa cukup baik ya. Jadi dia detailnya dapat, terus bassnya juga ini dapat ya. Apalagi kalau kalian tambahkan soundbar, ini kan dia punya teknologi namanya Q Symphony. Jadi akan aktif semua itu. Jadi akan secara harmoni dia akan mengaktifkan suara TV dan soundbar secara bersamaan. Jadi suara lebih powerful lagi. Untuk kualitas suara ini termasuknya sangat baik ya teman-teman ya. Secara keseluruhan, Samsung OLED S90D ini memiliki spesifikasi yang sangat baik dari segi desain yang elegan, picture quality, sound quality, smart feature, semuanya memiliki spesifikasi yang sangat baik. Dan seperti itulah video review dari Samsung OLED S90D. Semoga video ini
dapat bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang elektronik saat ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.